Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya setelah lulus nanti apa yang sebenarnya paling dicari perusahaan dari seorang fresh graduate? Apakah IPK, gelar, atau ada sesuatu yang lain? Ternyata banyak penelitian dan data industri menunjukkan bahwa yang sering jadi pembeda bukan nilai akademik semata, melainkan kemampuan-kemampuan yang tidak diajarkan secara eksplisit di ruang kelas. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini dengan judul Beyond the Classroom, Non-Academic Competencies as a Foundation for Student Entering the Workforce. Jadi presentasi ini bukan sekedar teoris akademis ya, ini adalah refleksi nyata tentang apa yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja dari kita sebagai lulusan perguruan tinggi. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Aulia Arsyad dari jurusan Business Management, mahasiswa Binus University Online dengan NIM 28026213142. Jadi ada tiga hal yang ingin kita capai bersama dari presentasi ini. Pertama, kita akan memahami pentingnya kompetensi non-akademik sebagai pelengkap pendidikan formal dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Kedua, kita akan mengidentifikasi 6 kompetensi inti yang menjadi fondasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan membangun kesadaran bahwa kompetensi-kompetensi ini bisa mulai diterapkan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Sekarang, sebelum kita bahas satu persatu, izinkan saya memperkenalkan ke-6 kompetensi ini secara singkat. Yang pertama ada effective communication, kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Di nomor 2 ada time management, kemampuan memprioritaskan, merencanakan, dan menyelesaikan tugas secara efisien. Nomor 3 emotional intelligence, kemampuan memahami dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada nomor 4 critical thinking, yaitu kemampuan menganalisis informasi secara objektif dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Nomor 5 adaptability, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan produktivitas. Dan yang keenam, ada networking, kemampuan membangun dan menjaga hubungan profesional yang saling menguntungkan. Oke, kita mulai dari effective communication. Jadi sebenarnya apa sih effective communication ya atau berkomunikasi secara efektif? Jadi dalam bahasa sederhananya adalah bukan hanya soal bicara fasih ya, teman-teman, tapi soal memastikan orang lain benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan dan merasa didengar. Kenapa effective communication ini penting? Di dunia kerja, komunikasi yang lemah bisa sangat mahal. Komunikasi yang efektif mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, efektivitas kepemimpinan, produktivitas tim, dan juga performa bisnis secara keseluruhan. Dan ini bukan teori semata ya teman-teman. Kita bisa lihat dari kasus nyata di Telkom Indonesia, komunikasi dengan stakeholder bukan diperlakukan sebagai formalitas. Dia menjadi bagian dari cara perusahaan ya, membentuk kebijakan dan arah strategis. Ketika ekspektasi stakeholder didengar dengan baik, manajemen bisa merespon lebih cepat, tepat, dan membangun kepercayaan jangka panjang. Kemudian ada di negotiation process. Dalam banyak proyek di Indonesia, keterlambatan sering terjadi bukan karena masalah teknis, tapi karena pihak-pihak yang terlibat itu gagal berkomunikasi dengan jelas ya, mengenai kontrak, spesifikasi, atau mungkin ekspektasi dari awal. Dan di sini ada cross functional collaboration. Contohnya adalah integrasi GoFood ke Tokopedia ya, membuktikan bahwa komunikasi lintas fungsi yang kuat bisa menciptakan nilai bisnis yang jauh lebih besar. Kompetensi ini juga udah bisa kita latih sejak sekarang di bangku kuliah. Di perkuliahan kita melatihnya saat presentasi tugas, kemudian diskusi kelas, dan juga menulis laporan akademik ya. Di dunia kerja nanti. Ini akan muncul saat mempresentasikan ide ke klien. Contohnya kayak menulis proposal, kemudian rapat ya, dari lintas tim dan departemen, dan juga bisa kemungkinan hingga negosiasi skop dan harga dengan klien. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama, latih public speaking secara rutin ya. Kedua, aktif bertanya dan menyampaikan pendapat di kelas. Ketiga, bergabung dalam komunitas atau organisasi. Dan yang keempat, membiasakan menulis seperti journaling atau blog ya secara konsisten. Oke, lanjut di poin kedua, ada time management.
Jadi time management itu adalah kemampuan untuk memprioritaskan tugas ya, merencanakan secara realistis, dan mengeksekusi pekerjaan secara efisien. Sehingga tujuan tercapai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas maupun kesejahteraan diri. Nah, mengapa time management ini penting? Jadi bukan sekedar soal ngatur jadwal ya, tapi ini menyangkut bagaimana kita menetapkan prioritas, mengelola ritme kerja, dan memastikan tugas-tugas itu selesai tepat waktu dengan fokus yang tepat. Jadi di tempat kerja, kompetensi ini membentuk disiplin eksekusi dan juga efisiensi operasional. Dia membantu kita memutuskan mana yang harus dikerjain duluan dan mana yang bisa ditunda. Jadi kita bisa memperlihatkan kepemimpinan yang fokus pada tujuan dan deadline ya, seperti itu. Kemudian di perkuliahan kita juga sudah melatih ini setiap hari, seperti menyeimbangkan jadwal kuliah, tugas, dan ujian, atau bahkan menyelesaikan proyek kelompok di bawah deadline yang lumayan padat ya teman-teman. Dan di dunia kerja, tantangannya malah justru jadi lebih kompleks. Misalkan mengelola beberapa proyek sekaligus, memenuhi deadline klien tanpa mengorbankan kualitas, menyeimbangkan pekerjaan penuh waktu dengan komitmen lain, hingga mengalokasikan waktu untuk terus belajar dan berkembang. Contoh real bisnisnya dari proyeknya EPC ya, Engineering, Procurement, dan Construction. Keterlambatan itu bukan terjadi karena kendala teknis, tapi karena perencanaan, penjadwalan, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan tidak dikelola dengan jelas. Seperti itu. Bagaimana kita ngembangin skill ini nih, kemampuan ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan Eisenhower Metric untuk memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Kedua, terapkan teknik time blocking setiap hari, seperti alokasikan waktu spesifik untuk setiap jenis pekerjaan. Yang ketiga, manfaatkan tools seperti Notion atau Trello buat ngejaga semua tugas biar lebih terorganisir. Dan yang keempat, lakukan review mingguan atau evaluasi ya. Kemudian di nomor tiga ada emotion intelligence. Apa itu emotion intelligence atau yang sering disebut EQ? Jadi EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Nah, singkatnya EQ ini adalah tentang kecerdasan dalam berinteraksi dengan diri sendiri dan dengan orang di sekitar kita. Emotional intelligence bukan cuma soal mengontrol emosi ya, dia juga tentang memahami diri sendiri dan orang lain dalam situasi profesional. Pertama, dia membantu kita membuat keputusan yang lebih tenang, objektif, dan juga tidak impulsif. Yang kedua, pemimpin dengan EQ tinggi lebih mampu membangun empati, kepercayaan, dan pengaruh yang positif. Yang ketiga, EQ juga mendukung produktivitas dengan mengurangi konflik yang tidak sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. Dan yang keempat, tim yang sehat secara emosional cenderung lebih kolaboratif, tangguh, dan konsisten dalam performanya. Nah, di perkuliahan kita juga udah merasakan ya bahwa EQ ini muncul saat kita mengelola stres di tengah deadline, ujian gitu ya, atau tugas. Di dunia kerja, tantangannya justru lebih kelihatan ya. Kayak contohnya, nanganin kritik dari klien secara profesional gitu ya. Atau kolaborasi dengan rekan yang memiliki background yang berbeda. Atau bahkan hingga menjaga hubungan jangka panjang dengan klien. Nah, oke. Di sini Netflix contohnya sangat relevan ya, karena Netflix dikenal dengan budaya candor dan akuntabilitas, di mana karyawan diharapkan memberi dan menerima feedback secara terbuka dan profesional. Dalam lingkungan seperti itu, EQ yang lemah bisa dengan mudah mengubah sesi feedback menjadi defensif, bahkan konflik interpersonal yang merusak kolaborasi tim. Ini membuktikan bahwa emotional intelligence itu bukan sekedar nilai tambah ya, tapi juga mempertahankan kepercayaan, menangani tekanan, dan mendukung kepemimpinan efektif di tim yang berkinerja tinggi. Lalu bagaimana cara mengembangkan EQ? Yang pertama, melatih mindfulness ya dari dan refleksi diri setiap hari. Kemudian yang kedua, belajar untuk mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Yang ketiga, tulis jurnal. Dan yang keempat ya, cari mentor dan tetaplah terbuka terhadap feedback. Selanjutnya ada critical thinking. Jadi apa sih itu critical thinking ya? Critical thinking adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dan bukan sekedar mengikuti apa yang terlihat benar di permukaan ya. Dengan kata lain, critical thinking adalah tentang tidak mudah menerima sesuatu begitu saja dan selalu bertanya lebih dalam sebelum mengambil kesimpulan. Dan kenapa sih critical thinking itu penting ya? Karena
dengan kita berpikir secara kritis, kita bisa membuat keputusan yang lebih objektif dan tidak terburu-buru ya. Pemimpin yang berpikir kritis lebih mampu membangun kepercayaan dan pengaruh karena keputusannya didasari analisis yang solid. Nah, di perkuliahan critical thinking juga udah dilatih ya saat kita menganalisis studi kasus bisnis, mengevaluasi argumen, membentuk hipotesis, dan menarik kesimpulan dari data. Nah, di dunia kerja, ini muncul saat mengidentifikasi akar masalah sebelum membuat perubahan. Contohnya mengevaluasi apakah solusi yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan inti, kemudian membedakan feedback yang konstruktif dan opini subjektif, hingga mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan analisis yang relevan. Lalu bagaimana kita mengembangkan skill ini? Yang pertama, bangun kebiasaan bertanya mengapa sebelum menerima informasi apapun. Yang kedua, latih diri menganalisis studi kasus nyata dari berbagai industri. Kemudian yang ketiga, secara aktif eksplorasi perspektif yang menantang keyakinan kita, bukan hanya mencari yang mengkonfirmasi apa yang sudah kita percaya. Dan yang keempat, terapkan framework design thinking dan juga problem solving dalam keseharian. Kemudian kembali ke Netflix lagi, perusahaan ini menekankan otonomi dan judgment, yang artinya karyawan diharapkan membuat keputusan berdasarkan konteks, bukan sekedar mengikuti prosedur yang kaku. Nah, di sini nunjukin ya bahwa critical thinking adalah kapabilitas manajerial yang sangat penting. Skill ini meningkatkan kualitas keputusan dan membantu organisasi merespon masalah-masalah kompleks dengan lebih bijak dan juga tepat sasaran. Lalu yang kelima ada adaptability. Adaptability itu adalah kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan diri ya, beradaptasi terhadap perubahan situasi, teknologi, atau bahkan lingkungan kerja yang terus berevolusi. Dan mengapa ini penting? Karena industri berkembang jauh lebih cepat dari pendidikan formal. Dari tools, alur kerja, bahkan seluruh peran pekerjaan bisa berubah drastis hanya dalam beberapa tahun. Kenapa adaptability ini penting ya? Karena di dunia kerja yang bergerak cepat ini, kemampuan untuk beradaptasi ngebantu kita menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang terus berubah. Nah, pemimpin yang adaptif ini mampu membimbing timnya melewati ketidakpastian dan perubahan tanpa kehilangan arah. Nah, di perkuliahan kita udah ngelatih adaptability nih sebenarnya. Kayak menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang berbeda ya, baik online maupun offline, kemudian mempelajari tools dan juga platform baru sesuai kebutuhan tugas. Dan cara mengembangkannya adalah jadikan belajar hal baru sebagai kebiasaan mingguan, aktif terlibat dalam komunitas dan forum diskusi, berani mencoba peran atau proyek baru di luar zona nyaman, dan jadikan setiap perubahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Jadi sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, Goto harus terus menyempurnakan strateginya, mengintegrasikan layanan di seluruh ekosistemnya, dan juga berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah pasar digital yang dinamis dan juga penuh persaingan ya. Dan yang terakhir networking, ini nggak kalah penting ya teman-teman. Jadi apa itu networking adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. Dan mengapa ini penting? Karena data menunjukkan bahwa 70-80% ya peluang kerja terbaik tidak pernah diiklankan secara publik. Mereka diisi melalui jaringan dan referral personal. Mereka yang memiliki jaringan kuat mendapatkan akses ke peluang yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain. Oke, kemudian mengapa networking itu penting ya teman-teman? Jadi networking itu bisa ngedukung pengambilan keputusan yang lebih baik karena kita memiliki akses lebih banyak ke perspektif, informasi, dan saran dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, secara nggak langsung di perkuliahan ini juga networking udah mulai kerasa ya teman-teman. Contohnya ketika aktif berinteraksi dengan dosen atau sesama mahasiswa ya. Nah, di dunia kerja, jaringan yang kita bangun hari ini akan berbuah nyata. Di sini Salesforce memberikan gambaran yang sangat nyata tentang kekuatan networking dalam konteks bisnis. Jadi Salesforce tuh pernah dilaporkan ya, menerima sekitar 52% karyawan barunya melalui referral dari karyawan yang sudah ada. Nah, bagaimana cara mengembangkan networking? Yang pertama, bergabung dalam komunitas ya, atau forum profesional buat memperluas perspektif dan juga memperluas koneksi. Yang kedua, bangun personal brand secara konsisten di platform profesional. Contohnya LinkedIn ya.
Dan yang ketiga, jaga komunikasi dan hubungan bahkan setelah perkenalan pertama berlalu. Yang keempat, selalu tawarkan nilai atau kontribusi terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu dari orang lain. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, teman-teman. Jadi pendidikan akademik adalah fondasi yang sangat berharga, jelas, dan tidak perlu dipertentangkan dengan kompetensi non-akademik. Keduanya saling melengkapi, namun kenyataannya di dunia kerja yang bergerak semakin cepat, gelar dan IPK saja tidak cukup. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus bertumbuh, tidak hanya dalam kelas tapi juga jauh di luar kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.